Oke, puji Tuhan. Shalom saudaraku, dimanapun saudara berada. Alkitab berkata, bangkitlah dan bercahayalah, sebab terang Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Bangkitlah. Haleluya. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Oh, Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Amin. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Oh, serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Muliaan-Mu, saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Tuhan seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, dan buah dan terus segar. Hidupku dalam-Mu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar. Hidupku dalam-Mu bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Amin. Serukan Yesus hebat, serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Tuhan
bercahayalah. Sebab terang Tuhan, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Dan kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Yes. Engkau berkuasa dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan kami. Engkau penyembuh kami. Engkau satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Ketika kami memuji menyembah Engkau, kuasa-Mu bekerja Tuhan di tempat kami berada. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Jesus, You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are here, You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are here. You are here, touching every heart, touching every heart. I worship You, I worship You. You are here, healing every heart, healing every heart. I worship You, I worship You. You are here, You are here, turning lives around, turning lives around. I worship You, I worship You. Oh, You are here, mending every heart. I worship You, oh, I worship You. And You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Oh, You are, and You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. 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 Oh, that is who You are. 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 Yes, amen. That is who You are. That is who You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper,
Light in the darkness, my God, that is who you are. And even I don't see it. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop. Come on, church. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Amen. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, I know you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. I know, and that is who you are. Jesus, that is who you are. Amen. That is who you are. Oh, we worship you, Jesus. We worship you, God. Kami menyembahmu, kami meninggikan Engkau, Tuhan segala Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami yang dahsyat. Engkaulah Tuhan kami yang berkuasa. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kami sanjung Engkau. Oh, You're my God. You're my God, Jesus. Jesus, we worship you, God. Oh, Engkau Allah kami yang berkuasa. Sebab kuasa-Mu di atas segala-galanya, Tuhan. Kuasa-Mu lebih besar di atas segala sakit penyakit kami. Kuasa-Mu lebih besar di atas segala ketakutan kami. Kuasa-Mu lebih dahsyat di atas segala kekhawatiran kami. Bahkan kuasa-Mu terlebih besar di atas segala sakit kanker sekalipun. Engkau berkuasa, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. Sekali lagi katakan dengan iman, you are waymaker, you are miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. You are
Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, dahsyat Kau Tuhan. Kami percaya Engkau tetap bekerja, Tuhan. Yes. Kami tidak nampak dengan mata jasmani, tapi Engkau berkata Engkau juru syafaat yang tidak pernah berhenti berdoa. Yes. Engkau di sorga sekarang sedang mendoakan kami supaya kami tetap, Tuhan, dapat mengatasi semua masalah yang berat. Amin. Dan kami percaya Tuhan, cinta-Mu melebihi segala-galanya. Engkau sudah membuat perjanjian anugerah dan Engkau janji-Mu tidak pernah gagal, Tuhan. Amin. Yes. Ajar kami setia sampai akhir. Biar Engkau berfirman, urapan-Mu berlaku sampai di rumah-rumah anak-anak-Mu, diurapi semuanya. Yes. Terima kasih. Dan kami mau dengan setia ibadah di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan singers, WL dan juga tim musik yang sudah membawa kami kepada puji-pujian yang tinggi, ya Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom teman-teman sekalian, puji nama Tuhan. Kita masih diberi kesempatan, masih hidup, masih bernafas. Ini semua anugerah Tuhan. Dan biar kita menggunakan waktu kita dengan baik, itulah orang yang bijaksana. Jangan sampai dengan pandemi ini sebagai satu sign Tuhan, karena pandemi kali ini seluruh dunia. Ya, kalau Tuhan sudah mengizinkan untuk seluruh dunia, berarti ini sinyal, alarm. Ya, sehingga Tuhan kata, watch. Hati-hati, berjaga. Jangan sampai nanti kita berkata, aduh, terlambat. Ya, kalau aduh mungkin bahasa Indonesia, kalau orang Jawa lebih mantap, waduh. Ya, waduh. Nah, penyesalan yang kemudian itu mahal harganya. Ya, untung kalau masih ada kesempatan. Ya, jadi Tuhan itu begitu baik, terus memperingatkan melalui hamba-hambanya supaya kita ini bisa tetap, jangan sampai kita terlambat. Nah, kata-kata ini pasti akan dikatakan oleh bukan sebagian orang Kristen. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu pasal 7, dikatakan nanti akan justru banyak orang Kristen terlambat sehingga mereka akan masuk penderitaan yang besar. Dan ini yang terus menjadi beban bagi saya. Untuk jemaat Tuhan, orang-orang percaya itu betul-betul kalau ada sign-sign, alarm-alarm seperti ini, yuk kita ini betul-betul jangan sampai terlambat. Ya, kalau terlambat untuk sesuatu yang dapat kita ulangi, misalnya naik pesawat, nanti ada yang berikut, pesawat yang berikut. Ya,
Tapi kalau ada hal yang sukar atau yang tidak dapat diulangi, betapa kecewanya kita. Beruntung Tuhan kita itu Tuhan yang maha baik. Kalau saya membaca orang Israel berkali-kali, Tuhan kasih namanya second chance. Second chance untuk satu generasi, biasanya Tuhan kasih yang berikutnya, ya, second chance. Ya, kenapa? Karena Allah itu kasih. Dan dikatakan Allah itu panjang sabar. Dalam kitab Mazmur 103 ayat 13 mengatakan seperti Bapa yang sayang terhadap anak-anaknya. Dan itulah anugerah. Kita ini bisa menjadi anak Tuhan itu karena anugerah, bukan? Kita menjadi orang percaya karena Yesus yang menarik hati kita. Dan kita dikasih perjanjian anugerah. Walaupun seringkali dalam praktek saudara kurang mematuhi. Tapi kalau time-nya ini belum selesai, Tuhan itu masih terus ingat kepada Anda. Mengapa? Karena Anda dilahirkan melalui derita yang begitu berat. Saya masih teringat dengan ibu-ibu yang punya anak tapi akhirnya mati. Anak kepalanya besar. Ya. Jadi tubuhnya kecil, kepalanya besar. 5 tahun masih belum bisa jalan. Ya. Jadi kalau didudukkan geblak kembali. Terlampau besar kepalanya. Ya. Dan waktu anak ini sakit di rumah sakit, saya datang, ibu ini menangis karena pada titik terakhir lalu mati. Wih, histeris. Dalam batin saya saat itu yang belum mengerti, ya kenapa ya anak yang begitu membebankan mati kok ditangisi. Tapi dia tangisi. Saya tanya, Bu, sudahlah. Iya Pak, tapi saya sudah invest 5 tahun. Nah, itu baru saya ngerti. Investment yang dalam sekejap hilang. Dan melalui juga derita waktu melahirkan. Ya, dan itu dipelihara 5 tahun. Ya, kalau melahirkan terus meninggal itu masih, ya itu cuma menderita waktu meninggal. Tapi menderita 5 tahun juga. Bayangin kalau Tuhan memelihara saudara mungkin 20 tahun. Lalu dia melahirkan engkau dengan derita. Coba bayangin. Berapa banyak hamba Tuhan yang melayani saudara. Apakah itu bukan investment yang tinggi dari Tuhan? Iya. Karena itu dalam Yesaya 49 ayat 14-16 berkata, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ya, ini jeritan orang Israel. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan kami. Kok sekarang begini? Mungkin Tuhan lupa. Tuhan menjawab, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Sehingga ia tidak menyayangi. Memang waktu kesulitan besar kadang-kadang ibu-ibu bisa merebus bayinya untuk dimakan. Itu terjadi di Israel. Tapi itu sebagian kecil ibu yang begitu. Tapi sebagian ibu berkata, aku tidak akan melupakan. Dan Tuhan berkata, sekalipun manusia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Wow.
ini harus merema dalam diri kita. Tuhan tidak melupakan. Walaupun kita sering menyakitkan hatinya. Mengapa? Karena harga yang pernah dibayar. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, telapak tangannya berdarah. Disitulah di atas salib dia ingat, ini aku deritakan untuk gerejaku. Ini aku deritakan untuk gerejaku. Dan dikatakan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Apa itu? Artinya Tuhan pernah menjaga engkau dengan tembok. Ya, yaitu malaikat-malaikat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ya, saudaraku, yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menjaga engkau. Itu tetap di mataku, kata Tuhan. Luar biasa ayat ini. Bagaimana kasih Tuhan kepada manusia yang berdosa. Yesaya mengatakan ini waktu Yehuda sedang menghadapi kehancuran rohani. Tapi dia berkata, aku tidak akan melupakan Yehuda. Janjiku kepada Daud tidak akan aku lupakan. Luar biasa. Karena itu dalam Kidung Agung 5 ayat 6 dan 7. Kekasihku, kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia, tetapi tak kutemui. Ku panggil, tetapi tak disahutnya. Aku ditemui peronda-peronda kota. Dipukulinya aku, dilukainya. Baju luarku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Ya, saya beri kurung baju luar itu dalam bahasa Indonesia selendang. Maksudnya baju luar. Ya, saudaraku. Jadi kenapa terlambat membuka? Karena minggu-minggu lalu saya katakan, dia berkata, aku ngantuk, lelah. Jadi mata ini begitu berat untuk dibuka. Dia dengar suara kekasihnya mengetok. Tapi karena beban yang begitu berat, kelelahan yang begitu berat, dikatakan aku ngantuk, hatiku bangun. Jadi masih bisa dengar. Tapi waktu dia bangun, betul-betul bangun, dibuka memang pintunya, tetapi kekasihku sudah pergi dan lenyap. Wow. Lalu dikatakan di sini seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Dari Modern King James dikatakan my soul went out when he spoke. Jadi jiwa ini sepertinya keluar. Artinya apa sih? Pikiran, perasaan itu sudah nggak bisa lagi memikir. Seperti kosong semuanya. Ya. Lalu sekarang baru berusaha mencari. Perhatikan. Ku cari. Tapi tidak ku temui. Ku panggil. Tapi tidak disaut. Ingat. Ada waktu di mana Tuhan itu bekerja dengan time, waktu, kairosnya. Ya, karena kalau kata Tuhan ini waktunya, hari ini. Tapi kita tidak mau, bisa lenyap tuh. Dan kata lenyap, saya beri catatan di bawah, abar, itu artinya menyeberang. Transisi. Jadi kekasihku ini sudah nyebrang. Ya. Saudara, kalau nyebrangnya di dunia masih bisa dikejar. Tapi kalau menyeberang dalam alam yang beda, cannot, nggak bisa. Apa yang terjadi? Waktu dicari, panggil-panggil, teriak-teriak, aku ditemui peronda-peronda kota.
dipukulnya, dilukai, bahkan baju luarku dirampas. Ya, saudaraku, oleh penjaga-penjaga tembok. Nah, saudaraku, saat jemaat yang tertinggal, jadi saya sudah katakan, ada 2 sesi pengangkatan, rapture. Pengangkatan awal, itulah buah sulung gereja, tapi nanti ada pengangkatan yang berikut, buah susulan gereja. Nah, saat jemaat yang tertinggal ini membuka hati sungguh-sungguh bagi Yesus, mencari, berseru, ternyata dia sudah nyebrang. Tadi katakan lenyap. Nyebrang kemana? Bersama buah sulung gereja yang ke udara, ya, dan mereka yang tertinggal tetap di bumi. Ini akan terjadi seperti gambar ini. Nanti 2 orang duduk begitu di sampingnya, lalu loh kok hilang? Loh bajunya masih ada tapi hilang. Ya, nanti bayi-bayi yang didorong oleh ibu, bayinya hilang. Wih, kemana nih? Ya, ini akan terjadi. Dan itu tidak lama loh, saya katakan tidak lama. Karena ada yang pandemi ini, maksud Tuhan kamu ini konsentrasi toh. Dalam rohani. Jangan terus engkau masih mencari materi yang sebentar engkau akan tinggalkan. Ya, bukan berarti saudara lalu berhenti bekerja, tidak boleh. Nanti jangan makan, kita nggak tahu berapa lama. 1 bulan, 1 minggu Tuhan datang, atau 1 tahun kemudian, 2 tahun, kita nggak ngerti. Dikatakan ku cari, tapi tidak ku temui. Ku panggil, tapi tidak disaut. Itulah kata-kata penyesalanku yang diucapkan oleh jemaat yang tertinggal nanti. Karena rapture pertama telah terjadi. Orang-orang yang sudah siap memiliki kasih, itulah ukurannya. Jadi kalau sekarang ini saudara masih benci dengan orang, masih ada ganjelan, masih nggak bisa mengasihi tubuh Kristus, ya. Jadi saudara masih ada something gitu mengganjal hidupmu. Kata Tuhan, kalau orang sudah mengasihi, dia itu sudah berpindah, ya, dari maut kepada hidup. Ini jelas. Jadi kata-kata penyesalan ini nanti banyak diucapkan oleh orang-orang Kristen yang belum sungguh-sungguh, ya. Nah, apa yang terjadi setelah rapture? Ya, ada kekacauan, realm, chaos. Jadi ada satu kenyataan kacau di dunia ini. Kenapa? Karena diangkat. Yang nyetir diangkat, tabrakan. Pilot dan co-pilot diangkat, wah itu lebih berbahaya. Satu pesawat akan melayang laut, jatuh, tabrakan. Jadi nanti akan terjadi kekacauan yang luar biasa di dunia ini, ya. Dan mungkin kebakaran, ya, karena tabrakan mobil dengan mobil, lalu terbakar. Dan itulah kekacauan yang nanti akan datang. Dan yang celaka, tadi, yaitu dipukul, ya. Kidung Agung 5 ayat 7 diulangi. Aku ditemui peronda-peronda kota, dipukulinya aku, dilukainya, baju luarku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Ya, ada 2 yang terjadi, yaitu tubuhnya dipukul
dilukai, bajunya dirampas. Nah, pada zaman perjanjian lama ada dua kelompok orang yang punya tugas. Yang pertama itulah menjaga ketertiban di kota. Jadi jalan terus peronda. Siskamling begitu, peronda kota. Nah, ada penjaga tembok. Nah, penjaga tembok ini biasanya membawa serunai, sangkakala untuk memberi tiupan. Awas, bahaya, musuh datang. Jadi ada yang menjaga ketertiban, tapi juga ada yang menjaga bahaya, datangnya musuh. Nah, secara rohani sekarang ini hal ini dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan. Makanya di kota kita Semarang ada penjaga kota yang berdoa, saudaraku, dan mendoakan terus menerus kota kita. Di Jakarta juga, di kota-kota sudah banyak didirikan menara doa kota. Puji Tuhan, di Indonesia ini dibangun. Saya bersyukur dengan teman-teman kami di Jakarta yang kadang-kadang harus meninggalkan pekerjaannya dan dia harus pergi ke daerah-daerah untuk apa? Untuk bisa melakukan konsolidasi. Dan saya juga kadang-kadang ikut dalam Komnas di mana kita kumpul bersama untuk berdoa bagi kota, dan kita juga tentunya untuk itu ada jadwal-jadwal yang lalu di YouTube terus 24 jam terus dari gereja-gereja mengisi, termasuk gereja kita juga mengisi, dan itu semua biaya. Dan beberapa pendoa di Jakarta saya kagum, mereka berdoa puasa Ester beberapa kali, betul-betul puasa tanpa makan, tanpa minum 3 hari 3 malam, nah, semacam itu, penjaga-penjaga tembok. Untunglah, memang nanti setelah rapture masih ada orang-orang yang ketinggalan tapi mempunyai hati untuk menjadi penjaga. Dan disitulah untungnya saudara. Kalau di gereja ada pendoa-pendoa yang berjaga-jaga, yang berdoa, mungkin sudah tidak ngerti. Siapa dia? Di gereja kita ada pendoa-pendoa yang banyak berdoa, tapi tidak ada nama, tidak pernah naik panggung, dan sudah tidak kenal. Tapi mereka itu penjaga-penjaga yang setia, yang disebut Tuhan pengintai. Puji nama Tuhan, kalau di gereja kita ada beberapa saudara yang komit menjadi pengintai yang berdoa, kadang-kadang mendapat pengertian, hati-hati. Anak saya pun sering kasih tahu sama saya, ini papi, hati-hati, saudaraku. Yesaya 62 ayat 6. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Nah, orang-orang ini yang hidupnya selalu berdoa, dikatakan siang, hari, dan sepanjang malam. Dan ini dilakukan oleh pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Saya angkat topi untuk hamba-hamba Tuhan yang berdoa malam sampai malam, bersama-sama terus berdoa untuk kota Semarang ini. Nah, orang-orang demikian Anda tidak kenal, tapi mereka berdoa untuk menjaga atmosfer kota Semarang kita ini. Kenapa, Karena setelah nanti
diangkat buah sulung ini, atmosfer itu langsung menjadi gelap. Karena kata Tuhan, kamulah terang dunia. Bayangkan kalau terang dunia ini diangkat bagaimana? Ya ada masih terang tapi kecil-kecil ya. Wattnya terlalu kecil. Ya. Namun masih ada. Tapi kebanyakan juga yang disebut hamba Tuhan yang tadinya penjaga, peronda, yang mestinya baik, ya. Namun waktu buah sulung itu terangkat, dunia ini menjadi gelap. Dan sebagian besar hamba Tuhan pun menjadi bias. Itulah jemaat yang saya katakan Laodikia. Ya. Sudah bias. Karena apa? Kaya. Jadi orientasinya itu duit. Bukankah ini sekarang nyata? Makanya kalau sekarang ada hamba-hamba Tuhan kelihatannya pamer-pamer. Waduh. Ya. Nggak mau kalah dengan yang lain. Ya, orientasi itu lalu duit. Duit. Kalau duitnya banyak itu artinya berhasil. Nah ini yang celaka, bukan kekudusan sebagai standar. Tapi bagaimana bisa mempengaruhi yang lain. Ya, bisa, wah korbannya banyak. Ya, ada yang membiayai ini, wah bagus. Tapi kadang-kadang, lalu kehidupan rohani, kekudusan kurang diperhatikan. Nah, dunia kita akan mengalami seperti ini. Bahkan kalau sudah melihat di Amerika, sebagian besar melebihi 50% gereja di Amerika itu menyetujui pernikahan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bukankah itu menyedihkan? Ya. Lebih dari 50% menyetujui. Jadi dapat kita bayangkan apakah ini tidak bias. Bias. Ya. Dan munculnya pemimpin-pemimpin buruk pada akhir zaman. Ini memang sudah dinubuatkan jauh-jauh. Oleh Nabi Yesaya. Ya. Coba kita bacakan Yesaya 56 ayat 9 sampai 12. Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyalak. Mereka berbaring, melamun dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur, baiklah kita minum arak banyak-banyak. Besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi. Wow, begitu kehancurannya. Dan Yesaya berkata, hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Itu kan gambarkan mereka itu seperti binatang-binatang. Mengapa? Binatang itu tanpa roh. Jadi pikirannya cuma materi. Nah itulah pengawal-pengawal nanti. Kalau sekarang ini ada pengawal yang baik, nanti akan berubah. Setelah rapture, banyak pengawal ini justru yang modelnya seperti ini. Orang-orang buta rohani. Seperti anjing-anjing bisu yang tidak bisa menggonggong, yang tidak bisa memberikan tahu, ini maling. Yang suka tidur, ya ini tentu tidur rohani. Ya, mungkin mereka tidak tidur, bahkan suka bergadang, ya, minum-minum dan mabuk-mabuk. Dan kata Tuhan, anjing-anjing pelahap, ya, wow, ya, yang tidak tahu kenyang, terus garuk, ya, tidak bisa puas, mengambil jalan sendiri dan kuncinya itu uang, mengejar laba.
Karena kata Tuhan memang begitu. Ya, cinta akan uang itu apa? Akar apa? Segala kejahatan, segala. Ya, seperti mereka ini. Mereka bukan hanya itu, lalu sudah dapat laba untuk apa? Untuk minum. Ya, untuk berpuas-puas diri. Dan ini pasti akan terjadi, ini nubuat. Segala yang dinubuatkan pasti terjadi. Dan khusus untuk orang Israel, ini lebih jelas lagi, bahwa Israel bangsa sebagai bangsa ya, bukan sebagai pribadi, sebagai bangsa. Sebab Tuhan itu punya janji untuk bangsa pilihan. Sepertinya Tuhan mau menyelamatkan seluruh bangsa. Tapi oleh karena dosa, menyalibkan Yesus, menolak nabi-nabi, maka Mika sebagai nabi mewakili, ini namanya doa identitas. Jadi Mika ini mewakili sebagai Israel. Dia berkata apa? Mika 7 ayat 1-3. Celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau. Seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada tandan yang dimakan. Jiwaku merindukan buah sulung. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat, pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Ya, inilah yang menyebabkan saya yakin, ada dua kelompok, yaitu buah sulung dan buah susulan. Selain ayat ini masih ada ayat lagi tentang pemetikan susulan. Ya, tapi ayat ini yang jelas menggambarkan bagaimana. Nabi ini berkata, celaka aku. Jadi dia mewakili bangsanya Israel. Celaka bangsa Israel. Sebab keadaanku itu seperti pengumpulan buah-buahan musim panas. Ya, waktu Tuhan mau adakan pengumpulan, tapi seperti pemetikan susulan. Nah, ya, tidak ada tandan klaster yang dimakan. Jiwaku sebetulnya merindukan buah sulung. Dalam bahasa Indonesia cetakannya, tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Tapi enggak ada kata-kata ini. Jiwaku merindukan first fruits. Buah sulung itu enggak ada. Ya. Nah, coba nanti saudara yang mempelajari bahasa Inggris, di situ jelas kok. Ya. Jadi my soul desire first fruits. Ya. Lalu dikatakan orang saleh sudah hilang dari negeri. Nah, ini jelas kok kata-kata ini. Ini artinya buah sulung yang betul-betul sudah saleh, rapture. Dipakai kata afat. Ya. Ragu. Dan tidak ada lagi yang jujur. Wow. Jadi ada hamba Tuhan yang ya duit. Ya, konsentrasinya. Bahkan dikatakan mereka semuanya mengincar darah. Menuntut, dapat disuap, memberi putusan sekehendaknya. Dan hukum diputar balik. Wow. Aduh saudara, jangan saudara masuk zaman itu. Tapi kenyataannya ini nubuatku. Banyak, lebih banyak yang dipetik susulan. Ini yang terus merisaukan hati saya sebetulnya. Kenapa ya anak Tuhan ini kok enggak mau bayar harga sekarang? Enggak mau menderita sekarang. Nanti kalau menderita, nah mereka mau. Itu fakta. Karena kriterianya dalam 2 Tesalonika 1 ayat 5 mengatakan, kamu yang sekarang menderita, kamu layak menjadi warga
kerajaan Allah. Itu jelas kok. Jadi orang Kristen ini mesti dididik untuk mau menderita. Bukan salah kok, menderita karena kebenaran. Menderita bersama Kristus. Tapi nanti saudara yang terlambat sudah akan mengalami hal-hal ini. Orang-orang yang disebut hamba Tuhan nanti banyak yang kacau, menuntut, mau cari suap, ya, memberi putusan sekehendaknya. Kemarin istri saya memutar kesaksian seorang yang panjang begitu. Dia salah masuk dalam satu persekutuan. Dan di situ dia diikat dengan roh itu. Sepertinya mau keluar nggak bisa. Wah, diperas tenaganya. Bukan main. Sepertinya dia begitu dikuasai begitu rupa. Ya, akhirnya dia bisa lepas setelah 10 tahun. Dia bukan orang Kristen sebetulnya. Tapi setelah menjadi Kristen justru mengalami seperti itu. Jadi, tapi saya rasa, waduh, kok masih bisa tahan ya? Sudah meninggalkan yang lama, sekarang jadi Kristen, kena hamba Tuhan yang begini. Dan bukan sebentar, lama. Dia bersaksi 10 tahun. Waduh. Ya, keadaan demikian ini akan dialami buah susulan gereja. Mereka mengalami pukulan, luka-luka, oleh hamba Tuhan yang bias. Menyedihkan. Ya. Dan apa yang terjadi lagi? Gereja karena suam. Masa sengsara ini penyebabnya adalah gereja itu suam. Ya. Nah, jadi apa yang diraih sebetulnya? Ya, semacam iblis. Iblis itu meraih ini. Kesombongan, sin, dosa. Dari dosa ini oleh karena apa? Sombong. Akhirnya apa? Rebellion, pemberontakan. Dan itulah keadaan yang Tuhan sudah katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1-7. Cuma saya putus-putus jadi titik-titik itu suku saya cuplik-cuplik. Coba dibacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Iya, akan datang masa yang sukar. Kata sukar ini calepos, berarti galak, fierce, seperti anjing gitu, galak. Kita akan menghadapi masa yang galak. Kenapa? Karena ego. Manusia mencintai dirinya, itu topnya, penyebabnya. Dan kedua, oleh karena egoisme, lalu jadi hamba uang. Dan ini menjerat ke perempuan-perempuan lemah. Ini gambaran jemaat ya. Perempuan itu gambaran jemaat yang jemaat-jemaat yang lemah. Kenapa lemah? Tidak dapat mengenal kebenaran. Walaupun sering diajar di gereja. Cuma baca Alkitab saja. Tapi nggak bisa ngerti apa itu. Ya. Nah ini bahayanya kalau sudah tanpa pengenalan. Nah, Tuhan sendiri sebagai guru maha agung. Waktu dia ditanya oleh murid-muridnya. Apa tandanya kedatanganmu? Maka Tuhan menjawab. Ya awalnya dengan 2 ayat ini. Matius 24 ayat 4 dan 5. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang sangat harus diwaspadai,
banyak orang. Nah, perhatikan. Banyak orang yang akan memakai namaku. Berkata aku Mesias. Dan mereka menyesatkan apa? Banyak orang. Jadi gereja yang terlambat alami rapture justru menghadapi banyak penyesat. Yang menyesatkan banyak orang. Waduh, kata banyak ini sangat merisaukan. Ini jelas. Jadi nanti buah susulan itu banyak enggak? Banyak. Ya. Dan ini sungguh-sungguh selalu merisaukan saya. Saya melihat juga keluarga saya kadang-kadang ada yang gak mau sungguh-sungguh kita. Aduh, mau yang ngalah lah. Rugilah sedikit gak apa-apalah. Asal jangan sampai salah. Nah, namun puji Tuhan, gereja setelah hajaran itu biasanya sakit. Nah, sakit itulah membuka pikiran. Biasanya orang begitu. Waktu menderita, sadar. Seperti anak terilang itu. Waktu dia mau makan saja nggak bisa, dia dikatakan, maka sadarlah. Dan ini anugerah Tuhan. Ya. Nah, nanti juga banyak orang sadar, lalu bertobat. Ya, setelah apa? Setelah dipukuli. Tadi katakan, aku ditemui peronda-peronda kota yang notabene yang sudah bias, ya, dan itu memukul, melukai apa? Tubuh, jelas. Kalau bicara memukul, ini jelas tubuh, ya. Jadi nanti betul-betul masa sengsara ini kena tubuh, ya. Dan baju luar. Kalau bicara baju itu bicara kebenaran. Nanti Tuhan memberikan apa? Anugerah jubah kebenaran kepada gerejanya. Wahyu 19. Jadi kita sekarang sudah dikasih jubah kebenaran. Ya. Jadi kita ini sudah dibenarkan. Tapi ingat, itu bisa dirampas. Hati-hati. Jelas di sini, baju luarku dirampas. Saya sedih dengan beberapa teman kami, oleh karena pengajaran yang salah, meninggalkan yang lama. Wah, ini pelajaran yang Kristen umumnya nggak cocok. Ini terjadi loh. Ini terjadi di tengah-tengah teman kami. Sampai teman-teman kami, aduh, gimana ya bisa berusaha ya untuk bisa menarik. Ada teman saya yang sudah berusaha menarik, tapi nggak bisa selama ini. Tapi tetap di bawah dalam doa. Jadi ingat, Tuhan sudah membenarkan saudara, tapi itu bisa dirampas, ya. Nah, oleh karena itu satu-satunya jalan itu tidak lain, adalah cobalah pertahankan kasih yang mendingin itu, ya. Mendingin itu bukan habis, mendingin, kasih itu mendingin. Jadi masih ada tapi sudah dingin. Nah, kalau sudah dingin mesti apa? Dipanasi, bukan? Biasanya dipanasi dengan jalan apa oleh Tuhan? Dengan jalan penderitaan. Nah, memang betul. Karena itu Kidung Agung 5 ayat 8 berkata, Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Iya, siapa yang disebut putri-putri Yerusalem? Saya beri catatan, orang-orang yang hanya, orang Kristen ya, yang hanya berorientasi kedamaian. Pokoknya hatiku tenang, jiwaku tenang. Ya seperti bangsa Israel. Coba sekarang Israel merasa damai, dia bisa kokoh, punya power, nggak apa-apa ya. Pandemi ini diatasi karena punya duit, dia pembeli pertama Pfizer langsung 5 juta justru dikasih jatah pertama.
di dunia. Ya, sekarang sebagian besar sudah buka masker di sana. Nah, damai tak? Ya. Saya nggak butuh apa-apa. Tapi di sini, tadi dia cari lalu dipukuli, tapi dia tetap cari, ya. Dan dia lalu menyumpahi putri-putri Yerusalem, ya. Apakah kamu menemukan kekasihku? Nah, coba diucapkan, kekasih. Jadi betul-betul masih punya cinta. Kenapa, Ingat Yesus yang tersalib. Memang ini kunci. Kalau saya ingat akan salibnya Yesus, penderitaan Yesus, kasihmu bisa muncul kembali. Bagaimana dia menderita untuk engkau. Lalu dia berkata, katakan bahwa aku sakit asmara. Ya, jadi Allah yang Maha Tahu itu telah menubuatkan Israel, ini untuk bangsa sebetulnya antikris itu didesain untuk Israel. Tapi oleh karena gereja sifatnya juga sebagian besar seperti Israel juga akan mengalami. Nah, coba dengarkan suara sisa Israel yang nanti mengalami ya tekanan daripada antikris. Ini dinubuatkan juga dalam Yeremia 31 ayat 18 dan 19. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap, engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Setiap kali saya baca ini, kadang-kadang saya bisa meneteskan air mata. Saya kadang-kadang mengidentikan diri saya dengan orang Israel. Nanti mereka seperti ini. Engkau telah menghajar aku. Aku ini seperti anak lembu yang tidak terlatih, yang tidak mau dilatih. Ya, bawalah aku kembali. Wow, bukankah ini pertobatan? Supaya aku berbalik. Sungguh sesudah aku berbalik, nah ini nanti Israel mengalami ini. Aku nyesal, aku tahu diri. Nah, seperti Israel yang sadar diri, tahu diri, begitu juga buah susulan gereja. Kapan tahu diri? Setelah dihajar. Jadi hajaran itu membuat kita ini bisa mengerti dosa masa lalu. Oh ya, aku salah. Apa salahnya? Tidak taat. Itu kuncinya. Nah, kesadaran inilah membuat buah susulan gereja ini yang bertobat mampu berkata sekarang, sakit asmara aku. Bukankah cinta itu sakit ya? Kalau sudah bercinta dengan orang kadang-kadang, coba aja rumah tangga. Waduh, kadang-kadang mesti nangis-nangis. Dan batin untuk mencintai itu sakit. Ya, hamba Tuhan konselor yang terkenal di Indonesia Pak Yulianto berkata, ya cinta yang sampai berdarah-darah. Memang Yesus saja mencintai orang, dia mesti berdarah-darah. Dan sifat kasih itu bagaimana? 1 Korintus 13 ayat 4-7 saya petik saja beberapa kata. Kasih itu sabar, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, dibuka dengan sabar, ditutup dengan sabar. Tapi sabar pertama itu dari bahasa Greka makrotumeo. Ya, to be long spirited. Jadi rohnya panjang sabar. Karena itu terjemahan Alkitab bahasa lama itu panjang sabar. Spiritnya itu panjang sabar. Jadi tahan. Ya. Kenapa? Karena mengharapkan.
akan berubah. Ya, seperti istri yang mengharapkan suaminya berubah. Dia sabar. Kalau saya mendengar cerita-cerita wanita-wanita yang waduh, begitu rupa ditinggal, dipukuli. Tapi dia sabar karena mengharapkan. Ini dengan manusia. Tapi juga sabar menanggung segala sesuatu. Endure. Ya. Hupomeno, to stay under, tinggal tetap di bawah otoritas. Ya, saudara, tetap di bawah otoritas, tidak mau goyah. Itulah sifat kasih. Nah, inilah yang nanti setelah buah susulan ini kena masa sengsara yang berat, mereka ini baru sadar, iya ya, Yesus itu sudah janjikan hidup yang kekal. Nggak apa-apa mati, karena nanti Tuhan itu kebangkitan, pasti aku bangkit. Nah, saudaraku, saat itulah roh pengasihan dari Tuhan bekerja dahsyat. Kan itu banyak orang berpikir nanti kalau masa sengsara Roh Kudus diangkat. Saya kurang pas. Justru nanti penolong Roh Kudus, justru di situ terjadi yang disebut revival yang besar, yang paling besar. Kenapa? Karena banyak orang Kristen di dunia ini bertobat. Dan satu bangsa, Israel, bertobat. One day, satu hari. Karena itu dinubuatkan. Jadi gereja sama Israel berjalan sama. Ya, tapi gereja lebih dulu bertobat. Israel sayang. Setelah turun Tuhan menghancurkan antikris, baru tobat. Jadi mereka sebagai bangsa tidak terangkat. Israel, no. Itu bedanya. Tapi gereja Tuhan yang susulan ini terangkat. Tuhan memberikan kesempatan kedua. Ya, luar biasa. Dan saya sangat memperhatikan kata-kata ini, sakit asmara aku. Jadi walaupun dipukuli, tapi cintanya itu sekarang mulai muncul. Aneh ya. Saya kadang-kadang lihat, dulu saya pernah konseling sendiri loh dengan istri saya ngadepi seorang wanita yang suaminya, aduh, saya katakan aduh. Kalau saya gitu nggak kuat mungkin. Ya, di depan matanya didatangnya wanita lain supaya istrinya itu melihat. Lalu disiksa. Waduh, kok masih cinta itu loh. Waduh. Ya, saya berkata, waduh luar biasa. Ya. Banyak orang begitu, mana bisa sabar. Kasih itu sabar. Sabar di sini pertama ini terhadap sikap manusia. Tapi sabar kedua ini menanggung segala sesuatu ini masalah-masalah. Ya, karena itu bicara kasih dibuka dengan sabar terhadap manusia. Nah, ya sudah mesti melatih ya. Biasanya kita sabar kalau ngadepi problem yang bukan suami atau istri kita. Itu bisa. Tapi ngadepi suami istri nggak bisa. Justru Tuhan minta yang pertama ini ngadepi manusia, nanti menghadapi masalah. Nah, ucapan buah susulan gereja ini dalam ayat ini berkata ini, coba dibacakan. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Ya, kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem. Orang-orang Kristen yang nominal, yang cari damai saja. Bila kamu menemukan kekasihku. Nah, sudah dihajar mencari kekasih, tapi tetap berkata kekasihku. Nah, ini
Ya, jadi Tuhan bangkitkan kembali roh kasih ini. Kenapa? Karena ada harapan. Orang yang punya harapan dalam Roma 5 ayat 5, harapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah dicurahkan oleh Roh Kudus. Dan kata kasih di situ agape Allah. Nah, agape Allah inilah yang kuat. Ya, yang membuat seperti ini, rela menderita. Nah, saya kasih sign, ya, blinking gitu. Adalah pengakuan setelah dianiaya. Ini pengakuan setelah dianiaya. Yesus tetap disebut kekasih. Ya, dan seolah-olah berkata begini, komitnya, aku, ini untuk pribadi, tapi kami, gereja yang tertinggal, walaupun menderita, sekarang kami mau tetap cinta kepada Yesus. Walaupun kami terlambat untuk benar-benar seperti ini yang lalu. Kami melalaikan, tapi sekarang kami mau tetap cinta. Kami mau bayar harga. Saya harap ini menjadi motivasi supaya para pendengar di mana saja melalui Roh Kudus yang mengurapi firman Tuhan ini berkata juga, Tuhan, aku juga mau. Aku mau tetap cinta. Aku mau cinta Engkau selamanya. Meskipun badai silih berganti, aku mau tetap belajar mencintai Engkau. Aku komit. Karena itu saya harap saudaraku, sebelum masa itu tiba, yuk sekarang inilah saudara engkau lebih sungguh-sungguh, lebih cinta Tuhan daripada materi. Coba fokus sedikit kalau ibadah. Coba lebih banyak rela menderita karena kebenaran. Mungkin kau dimakan uangmu, jangan membalasku dengan kekerasan. Mungkin kau dihina, dilecehkan, belajarlah diam. Nah, itulah orang-orang yang bisa masuk buah sulung gereja. Ya, mari kita berkata, Tuhan, kami dengar firman-Mu ini dan bukannya nanti waktu sukar itu kami mau tetap cinta. Sekarang Tuhan, kami mau tetap cinta pada Engkau selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, deklarasikan, mau cinta Yesus selamanya. Deklarasikan semua. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Serukan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saya ingin saudara menyanyi dengan pengertian, dengan komitmen, dan ucapkan itu sebagai ikrarmu, deklarasimu. Tuhan, aku mau tetap cinta Engkau
sekarang. Supaya aku tidak bisa mengalami penderitaan yang jauh lebih berat. Lebih baik aku pilih sekarang aku menderita. Aku mau mengikuti firman-Mu dengan benar. Walaupun itu sangat menderita bagi batinku. Tapi daripada nanti bukan hanya batin menderita. Tapi tubuhku juga akan menderita luar biasa. Yuk kita berdiri bersama. Juga saudara yang di rumah. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, ini aku anak-Mu, layakkanlah yes Tuhan, seluruh layakkan Tuhan. hidupku. Ya Aba, Ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, Aba, berseru Bapa, ini kepada Bapa-Mu yang baik. anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Katakan Tuhan, aku anak-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Aku anak-Mu, Yes Tuhan. pakailah sesuai dengan Dengan lebih bersungguh-sungguh, lebih berseru, Ya Aba. Amin, amin. Oh Tuhan, layakkan kami ya Tuhan. Ya Aba. Oh ya Tuhan. pakailah sesuai dengan Yes Tuhan, pakailah Tuhan. Pakai kami sekarang Tuhan. pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Oh pakailah. Pakailah sesuai dengan rencana. Mari berkomitmen, Ku mau mencintai Engkau, Yesus. berkomitmen untuk ikut Yesus. Kami mengasihi Engkau. Kami Oh, mencintai kami Engkau, mau cinta padamu Tuhan. Yesus. Ya Aba, Oh Yesus. ya Bapa, Engkaulah Bapa kami yang ajaib. Balikkan hati anak-anak-Mu Tuhan. Balikkan hati anak-anak-Mu. Kami menyembah ya Bapa. Oh rasedeke. We love you Lord Jesus. Kembalilah, kembalilah. We love you Lord. Kembali pada kasih mula-mulamu. You are my Father. Yesus, You are my Yesus. Father.
Yesus, Yesus. Kirasana makorese. Kembali, kembali, kembali pada Bapamu. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu yang tidak ada taranya. Engkau selalu menunggu kami bertobat ya Tuhan. Dan Engkau tunggu. Setiap Bapa menanti anak terilang selalu melihat di depan pintu sambil memandang dari jauh, kapan anakku kembali. Mungkin Anda masih ke gereja, tapi hatimu sudah pahit. Hatimu sudah banyak penuh dengan gerutu. Mungkin kau disakiti oleh suamimu, oleh istrimu yang cinta Tuhan mungkin dalam pandanganmu. Tapi engkau tersakiti, ayo kembali. Kembali pada pangkuan Bapa. Mungkin kau juga tersakiti oleh pemimpinmu, bahkan oleh pendetamu. Saya yakin ada beberapa saudara yang demikian. Rasanya, kok gitu pendeta saya? Mari kembali pada Bapa. Kembalikan posisimu, supaya engkau dirangkul kembali oleh Bapa. Bapa membuka tangan selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar firman-Mu menggores dalam hati anak-anak-Mu, Tuhan, dan menjadi ingat-ingatan yang tidak pernah dilupakan lagi, bahwa Engkau tetap menunggu kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati Tuhan semua anak-anak-Mu yang mau menderita karena kebenaran, Engkau ganti dengan sukacitamu dan penghiburan, bahkan dengan berkat-berkat yang tidak terpikirkan Tuhan. Terima kasih. Tolong keluarga-keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak, orang tua yang belum mau bertobat, Tuhan tolong Tuhan tetap mereka berdoa. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami. Tetap Tuhan Engkau akan kawali dan tetap memberikan roh hikmat kebijaksanaan. Terima kasih supaya kami boleh tetap setia sampai akhir. Amin. Dan sekarang kami mau menerima berkat-Mu. Kami tadakan tangan kami. Terimalah berkat teman-temanku semua. Sahabat-sahabat dalam Kristus. Terima berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari sampai Maranatha dia datang kembali. Dan siap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin. You are the one that I cling to. You are the one that I hold. Always in my heart I worship you. In all of my life I worship you. You are my Lord and I love you. You are my strength and I need you. Always in my heart I worship you. In all of my life I worship you. I need you, Jesus.
Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.